kita lihat aja deh, doain aja yang terbaik, lihat aja masih ke depan kan, di depan Indonesia. Oh, itu aja sih. Doain aja ya teman-teman ya, cepat. Tapi kamu selalu menemani gimana sih Kak? Iya, ya pasti nemenin lah. Doain aja, komunikasinya udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Sidang lanjutan gugatan cerai antara Lady Nayawan dan Randy Kiernet kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bekasi dalam agenda mediasi. Hari ini akan menjawab seluruh pertanyaan di benak publik selama ini. Benarkah Randy dan Lady sudah rujuk? Benarkah pula perhatian Randy pasca insiden di jalan tol beberapa waktu lalu meluluhkan hati Lady yang sebelumnya kekeh untuk bercerai? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, sidang lanjutan cerai Lady Nayawan dan Randy Kiernet kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi setelah sebelumnya diundur akibat kecelakaan yang dialami keduanya beberapa minggu yang lalu. Maka inilah suasana di Pengadilan Negeri Bekasi pagi tadi saat pihak Randy dan Lady menghadiri persidangan mediasi untuk kedua kalinya. Sidang gugatan cerai yang beragendakan mediasi dinantikan publik karena dalam sidang ini akan tersingkap sebuah teka-teki terkait status hubungan Randy dan Lady yang selama ini diklaim mengarah ke rujuk. Dan inilah jawaban yang sesungguhnya dibalik semua rumor kemesraan dan isu rujuk yang selama ini berkelindan di ruang publik. Bersyukur aja sih Kak, masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur. Jadi semoga bisa jadi orang yang baik. Tapi tadi perjalanan sidang sendiri seperti apa sih, mediasinya bagaimana? Mediasinya sebenarnya udah ya seperti prosedur seharusnya sih gitu. Iya, lancar gitu. Ada sesuatu yang rujuk apa gimana? Dari awal sih sebenarnya udah ada apa namanya itu perdamaian, proposal perdamaian ya, sudah proposal perdamaian, terus sudah dibaca, juga dilihat dari apa namanya sikap Randy ya, walaupun mungkin ya masih hitung hari gitu ya, tapi kalau apa namanya aku baik lagi sih, aku sayang sama Tuhan gitu, jawaban kan dari Tuhan. Jadi kalau mungkin apa namanya selama ini gitu ya, aku nikah sama Randy apa namanya jalani sendiri gitu, kita aja, tapi mungkin dari keputusan ini gitu ya, Tuhan jawab, biar Tuhan yang jadi kepala rumah tangganya gitu. Karena sebelumnya mungkin rumah tangga aku sama Randy terlalu rock and roll gitu kali ya gitu, kurang ibadah dan lain-lain. Jadi sama-sama biar jadi pribadi yang lebih baik gitu, karena apa namanya ya, Tuhan baik gitu ya. Jadi kalau di kita kan ya biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini gitu. Itu bisa jadi pelajaran nggak sih Kak setelah ada masalah itu, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan? Oh iya dong, tentu dong gitu. Apalagi kan kita manusia ya, maksudnya pasti harus mau belajar, harus mau ditegur, harus mau rendah hati. Kalau ibaratnya kan ya balik lagi ya kayak kejadian kemarin gitu kan, siapa saya gitu, saya nggak bisa mengatur hidup saya gitu, karena saya memang diciptakan, saya bukan pencipta kan gitu. Apa sih kan dirasakan, mungkin ada perubahan gitu dari suasana hati atau lebih adem, menjadi lebih adem, lebih tenang? Iya, puji Tuhan, walaupun memang badannya sakit gitu ya setelah kecelakaan, tapi doaku kan, aku bilang Tuhan semua ya, kakak pembimbing rohaniku itu yang aku sama ini konseling gitu, terus juga ya orang tua dan lain-lainnya, semua jawabnya memang nggak ada yang memaksakan, oh kamu harus A, kamu harus B, nggak ada gitu. Semuanya puji Tuhan berdoanya sama gitu. Apa yang ada damai sejahtera di Lady itu yang apa Lady ambil keputusan, dan puji Tuhan gitu. Aku doa, aku tanya sama Tuhan, aku minta Tuhan apa yang Tuhan mau, yang ada damai sejahtera, ya udah yang itu yang aku ambil gitu. Jadi bukan maunya aku tapi maunya Tuhan. Itu jawaban dari Tuhan sendiri apa? Jawaban dari Tuhan sendiri apa? Dan kakak merasakannya sekarang seperti apa? Iya. Pilihan Tuhan apa? Iya, untuk menerima pertobatannya gitu, menerima kesungguhannya gitu. Kalau saya kan cuma bisa
orang minta maaf, ini salah, saya sebagai manusia mengampuni. Tapi kan pengampunan itu kan datangnya dari Tuhan, bukan saya kan gitu ya. Apa sih kan membuat mengampuni gitu kan? Ada momen dia khusus nggak sih mungkin? Wah, kalau itu sih sebenarnya nggak bisa diceritain terlalu, nggak cuma satu gitu loh, Mas. Kalau dibilang momennya ya, nggak cuma satu gitu, karena memang apa ya, Tuhan kasih saya jawaban juga nggak cuma satu kan. Sebelumnya saya nggak punya alasan ya, saya bilang kan saya nggak punya alasan gitu untuk bertahan. Jadi ya Tuhan jawabnya berlimpah-limpah gitu sih. Saya garis bawahi berarti di sini Kak Lady mau mencoba menerima Bang Randy lagi dan dengan pertobatannya dia. Iya, saya terima proposal perdamaian nih ya. Jadi masih proses. Memang saya tidak cabut gugatan. Iya, tidak cabut gugatan, tapi dilakukan di mediasinya, hasilnya Kita buat akte perdamaian. ada akte perdamaiannya gitu. Bisa jadi kado ulang tahun. Sebelumnya, Lady menggugat cerai suaminya Randy sebagai reaksi tegas atas skandal perselingkuhan yang dilakukan suaminya itu dengan Shana Sadika. Pada sidang perdana yang digelar 18 Juli lalu, Lady Nayawan tetap bersikukuh mengakhiri rumah tangganya dengan Lady. Saat itu, Lady bahkan menginginkan agar perkara cerainya dengan Randy segera diproses dengan cepat. Kalau untuk mempertahankan atau enggak, kita lihat wait and see lah, kan gitu kan. Hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi kedua tanggal 2 Agustus, jadi kita lihat ke depannya bagaimana. Jadi mediasinya itu, Bu Lady tahunya itu kan kalau sudah deadlock, langsung bisa minggu depannya lanjut ke persidangan. Akan tetapi kan Pak Randy meminta, memohon kepada hakim mediator untuk diberikan kesempatan. Nah disitulah Bu Lady mungkin disitu agak bingung. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya. Justru ini kesempatan buat Pak Randy ya. Kalau dari kami, dari Bu Lady memang awalnya pengen langsung deadlock saja. Berbeda dengan Lady yang tidak lagi punya harapan pada keutuhan rumah tangganya, Randy Kiernet justru berupaya keras agar rumah tangganya dengan Lady yang telah retak bisa direkatkan kembali. Kalau peluangnya kita berharap ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Kita juga tidak ujuk-ujuk untuk ini penyelesaiannya bagaimana. Kemarin memang informasinya mereka konseling ke pendeta kemarin. Kita harapannya terbaik sih bagi kedua belah pihak. Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat bilang juga komunikasi sama dia udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau. Nah melunak aja Mas. Kalau komunikasinya lebih intens, mereka kemarin konseling dengan pendeta, jadi mereka mendekatkan dengan Tuhan lah. Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada jalan ke sana ya, rujuk ya. Doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Di luar persidangan itu kan disarankan mediator untuk ngobrol berdua, jadi mereka itu konseling ke pendeta, ya mencari jalan tengah lah gimana. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Jelang persidangan cerai antara Randy dan Lady yang digelar hari ini, beredar rumor yang menyebutkan jika Randy dan Lady siap untuk rujuk. Sontak saja kabar tersebut menjadi perhatian banyak orang. Isu tersebut semakin kencang setelah keduanya diketahui kerap beribadah bersama di salah satu gereja di Jakarta. Randy juga terlihat begitu perhatian saat menemani Lady menjalani fisioterapi di sebuah rumah sakit.
Masih dalam kerangka isu rujuk, Randy beberapa kali mengunggah foto dirinya sedang bersama anak-anaknya yang semakin menguatkan spekulasi publik bahwa Randy dan Lady sudah rujuk dan tinggal serumah lagi. Seperti saya informasi dari beberapa teman, katanya sih beribadah di sini, tapi memang saya belum pernah lihat. Gitu. Katanya beribadah di gereja Tiberias. Itu mah hanya ibadah. Ya ibadah minggu raya biasa, bukan konseling, ya ibadah minggu biasa namanya beribadah, gitu. Jadi menyerahkan permasalahan sama Tuhan, gitu. Dalam ibadah tersebut, ya justru itu. Tapi saya nggak tahu berapa lamanya beliau udah beribadah di sini, tapi informasi yang saya tahu dia beribadah di sini. Randy ya kalau beribadah di Tiberias pernah, kan itu doang intinya, pernah beribadah di Tiberias. Bergereja lah, beribadah di Tiberias itu doang. Kalau sampai saat ini posisinya harus saya sampaikan tidak satu rumah. Gitu. Tapi Pak Randy bebas untuk bertemu anak, ngajak jalan dan segala macam, karena itu dampak yang harus diperhitungkan untuk anak. Jadi tetap bisa jalan-jalan sama anak. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat membuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangi. Melipat waktu sedikit ke belakang, skandal perselingkuhan Randy dengan Shahnaz merupakan kabar perselingkuhan paling heboh di jagat hiburan tanah air. Baik Randy maupun Shahnaz sama-sama mengaku bahwa keduanya terlibat hubungan terlarang yang terlalu jauh. Shahnaz mengakui itu di depan suaminya dan diabaikan mata kamera dan disiarkan di platform digital Shahnaz dan JJ. Tapi pengakuan Shahnaz menuai banyak kritik dan bahkan hujatan dari netizen karena tak satu pun kata permintaan maaf kepada Lady yang jelas-jelas telah ia hancurkan hati dan perasaannya dengan skandal perselingkuhan yang dilakukan adik kandung Raffi Ahmad itu dengan Randy. Dan kini baik Lady dan Randy maupun Shahnaz dan JJ tengah memasuki lembaran baru dari cerita seputar rumah tangga mereka. Akan seperti apa nasib rumah tangga mereka di masa yang akan datang? Hanya mereka dan Tuhanlah yang tahu sebenar-benarnya. Gimana Kak keadaannya Kak? Sudah membaik. Tapi ini masih agak nyeri soalnya habis fisioterapi kan ya. Saya ada 4 kali, 5 kali lagi. Didoain aja ya teman-teman ya, cepat. Tapi kamu selalu menemani, gimana sih Kak? Iya, ya pasti nemenin lah. Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah 1-2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, maksudnya lebih baik sih Mas. Lebih baik komunikasinya. Kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali. Tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya. Menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam itu. Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Si Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya, sehingga ketika dia bertemu dengan Randy dia bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.